Saya atas nama Siti Mirojatil Izah dengan NIM 1903298 akan membawakan materi tentang polinomial spline kubik. Diketahui suatu fungsi fx yang dibatasi oleh interval a dan b dan memiliki sejumlah titik data a sama dengan x0 lebih kecil, x1 lebih kecil, x2 lebih kecil hingga xn sama dengan b. Interpolasi spline kubik Sx adalah suatu potongan fungsi polinomial berderajat 3 atau kubik yang menghubungkan dua titik yang bersebelahan. Lihat gambar 6.3 dengan ketentuan untuk I sama dengan 0, 1, seterusnya hingga n kurang 1. Kemudian untuk S0, potongan fungsi pada subinterval xi tambah 1 di mana I sama dengan 0, 1, seterusnya hingga n kurang 1 dengan yaitu si x sama dengan ai dikali x kurang xi pangkat 3 ditambah bi dikali x dikurang xi pangkat 2 ditambah ci dikali x dikurang xi tambah di. Kemudian untuk S1, pada setiap titik data X sama dengan XI, di mana I sama dengan 0, 1, seterusnya hingga N, yaitu SXI sama dengan FXI. Dan S2, nilai-nilai fungsi harus sama pada titik-titik dalam, adalah SI tambah 1 sama dengan SI tambah 1 dikali XI tambah 1. Di mana I sama dengan 0, 1, seterusnya hingga N kurang 2. Kemudian S3, turunan-turunan pertama pada titik dalam harus sama, yaitu turunan pertama SI XI tambah 1 sama dengan turunan pertama SI tambah 1 XI tambah 1 di mana I sama dengan 0, 1, seterusnya hingga N kurang 2. Kemudian untuk S4, turunan-turunan kedua pada titik dalam harus sama, yaitu turunan kedua SI XI tambah 1 sama dengan turunan kedua SI tambah 1 XI tambah 1 di mana I sama dengan 0, 1, seterusnya hingga N kurang 2. Kemudian untuk S5, salah satu syarat batas di antara dua syarat batas X0 dan Xn berikut ini harus dipenuhi. Yang pertama, turunan kedua Sx0 sama dengan turunan kedua Xn sama dengan 0 disebut batas alamiah. Kemudian yang kedua, turunan pertama X0 sama dengan turunan pertama Fx0 dan turunan pertama Sxn sama dengan turunan pertama Fxn disebut batas apitan. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana mencari polinomial spline kubik S. Langkah 1 dengan kendala S0. Polinomial spline kubik S untuk suatu fungsi f didefinisikan oleh SIX sama dengan AI dikali X dikurang XI pangkat 3 ditambah BI dikali X dikurang XI pangkat 2 ditambah CI dikali X dikurang XI ditambah DI dengan I sama dengan 0, 1, seterusnya hingga N dikurang 1 di mana merupakan persamaan dari 6.6. Kemudian untuk langkah 2 dengan kendala S1, ketika X sama dengan XI maka didapatkan SI XI sama dengan AI dikali XI dikurang XI pangkat 3 ditambah BI dikali XI dikurang XI pangkat 2 ditambah CI dikali XI dikurang XI ditambah DI itu sama dengan DI sama dengan FXI merupakan persamaan 6.7. Ini berarti bahwa DI selalu menjadi pasangan titik data dari XI. Dengan pola ini maka pasangan titik data XI tambah 1 adalah AI tambah 1. Konsekuensinya SXI tambah 1 itu sama dengan DI tambah 1. Nah, untuk langkah 3 dengan kendala S2, ketika X sama dengan XI tambah 1 disubstitusikan ke persamaan S3, maka diperoleh SI XI tambah 1 sama dengan SI tambah 1 XI tambah 1
menjadi AI dikali XI tambah 1 dikurang XI pangkat 3 ditambah BI dikali XI tambah 1 dikurang XI pangkat 2 ditambah C2 ditambah CI dikali XI tambah 1 kurang XI ditambah DI itu sama dengan DI tambah 1 dengan I sama dengan 0, 1, seterusnya hingga N kurang 2. Sekarang dimisalkan HI sama dengan XI ditambah 1 dikurang XI sehingga persamaan di atas bisa dituliskan kembali menjadi DI tambah 1 sama dengan AI HI pangkat 3 ditambah BI HI pangkat 2 ditambah CI HI ditambah DI merupakan persamaan 6.8. Langkah keempat dengan kendala S3. Turunan pertama dari persamaan 6.6 yaitu turunan pertama SI X sama dengan 3AI dikali X dikurang XI pangkat 2 ditambah 2BI dikali X dikurang XI ditambah CI. Nah, ketika X sama dengan XI didapatkan turunan pertama SI XI sama dengan 3AI dikali XI dikurang XI pangkat 2 ditambah 2BI dikali XI dikurang XI ditambah CI sama dengan CI. Dan ketika X sama dengan XI tambah 1, maka kita akan dapatkan turunan pertama SI XI tambah 1 itu sama dengan turunan pertama XI tambah 1 XI tambah 1 itu sama dengan 3AI dikali XI tambah 1 dikurang XI pangkat 2 ditambah 2BI dikali XI tambah 1 dikurang XI tambah CI sama dengan CI tambah 1 menjadi 3AI HI pangkat 2 ditambah 2BI HI tambah CI sama dengan CI tambah 1 merupakan persamaan 6.9. Kemudian untuk langkah kelima dengan kendala S4. Turunan kedua dari persamaan 6.6 yaitu turunan kedua SI X sama dengan 6AI dikali X dikurang XI ditambah 2BI merupakan persamaan 6.10. Dengan ketentuan tambahan turunan kedua SX per 2 persamaan di atas dimodifikasi menjadi turunan kedua SIX sama dengan 3AI dikali X dikurang XI ditambah BI. Nah, ketika X sama dengan XI didapatkan turunan kedua SIXI sama dengan 3AI dikali XI dikurang XI ditambah BI sama dengan BI. Dan ketika X sama dengan XI tambah 1, maka kita akan dapatkan turunan kedua SIXI tambah 1 sama dengan turunan kedua SI tambah 1 XI tambah 1 sama dengan 3AI dikali XI tambah 1 dikurang XI ditambah BI itu sama dengan BI tambah 1 menjadi 3AI HI ditambah BI sama dengan BI tambah 1. Dari sini bisa dinyatakan bahwa AI sama dengan 1/3 HI dikali BI tambah 1 dikurang BI merupakan persamaan dari 6.11. Karena itu, persamaan dari 6.8 dapat dituliskan kembali menjadi DI ditambah 1 sama dengan 1/3 HI dikali BI ditambah 1 dikurang BI HI pangkat 3 ditambah BI HI pangkat 2 ditambah CI HI tambah DI itu sama dengan HI pangkat 2/3 dikali 2BI ditambah BI ditambah 1 ditambah CI HI ditambah DI merupakan persamaan 6.12. Sedangkan persamaan 6.9 menjadi CI tambah 1 sama dengan HI dikali BI tambah 1 dikurang BI ditambah 2 BI HI ditambah CI itu menjadi HI dikali BI ditambah 1 ditambah CI atau dinyatakan menjadi CI
sama dengan HI dikurang 1 dikali BI dikurang 1 ditambah BI ditambah CI kurang 1 merupakan persamaan 6.13. Dari persamaan 6.12 diperoleh CI sama dengan 1 per HI, DI tambah 1 kurang DI dikurang HI per 3 dikali 2 BI ditambah BI tambah 1 merupakan persamaan 6.14. Dan untuk CI dikurang 1 dinyatakan dengan CI kurang 1 sama dengan 1 per HI kurang 1 dikali DI dikurang DI kurang 1 dikurang HI kurang 1 per 3 dikali 2 BI dikurang 1 tambah BI merupakan persamaan 6.15. Nah, disubstitusikan CI dan CI kurang 1 ke persamaan 6.13 untuk memperoleh HI dikurang 1 BI dikurang 1 ditambah 2 dikali HI kurang 1 tambah HI dikali BI ditambah HI BI ditambah 1 sama dengan 3HI dikali DI tambah 1 dikurang DI dikurang 3HI kurang 1 dikali DI dikurang DI dikurang 1 merupakan persamaan 6.16 dengan I sama dengan 1, 2 dan seterusnya hingga N kurang 1. Dalam sistem persamaan ini nilai HI N kurang 1 di mana I sama dengan 0 dan nilai DI N di mana I sama dengan 0 sudah diketahui sedangkan nilai BIN di mana I sama dengan 0 belum diketahui dan memang nilai inilah yang akan dihitung dari persamaan tersebut. Kemudian untuk langkah 6 dengan kendala S5. Yang pertama, batas ilmiah. Ketika turunan kedua X0 sama dengan turunan kedua XN itu sama dengan 0. Dari persamaan 6.10 diperoleh turunan kedua SX0 sama dengan 6A0 dikali X0 dikurang X0 ditambah 2B0 sama dengan 0 berarti B0 sama dengan 0. Kemudian untuk turunan kedua XN sama dengan 6AN dikali XN dikurang XN ditambah 2BN sama dengan 0 itu berarti BN sama dengan 0. Nah, dari sistem persamaan 6.6 dapat dituliskan sebagai perkalian matriks AZ sama dengan B seperti yang tertera di bawah ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, batas apitan dari persamaan 6.14 dengan I sama dengan 0 di mana turunan pertama Fx0 sama dengan turunan pertama Sx0 itu sama dengan C0. Maka diperoleh turunan pertama Fx0 itu sama dengan 1 per H0 dikali D1 dikurang D0 dikurang H0 per 3 dikali 2 B0 tambah B1. Dan konsekuensinya 2H0B0 ditambah H0B1 sama dengan 3 per H0 dikali D1 dikurang D0 dikurang 3C0 merupakan persamaan 6.17. Sementara itu pada X sama dengan XN dan dengan menggunakan persamaan 6.13 diperoleh turunan pertama Fxn sama dengan Cn sama dengan Cn kurang 1 ditambah Hn kurang 1 dikali Bn kurang 1 ditambah Bn. Dengan Cn dikurang 1 bisa diperoleh dari persamaan 6.15 dengan I sama dengan N kurang 1, yakni Cn kurang 1 sama dengan 1 per Hn kurang 1 dikali Dn dikurang Dn kurang 1 dikurang Hn kurang 1 per 3 dikali 2 Bn dikurang 1 ditambah Bn. Jadi turunan pertama Fxn itu sama dengan 1 per Hn kurang 1 dikali Dn dikurang Dn dikurang 1 dikurang Hn kurang 1 per 3 dikali 2 Bn kurang 1 ditambah Bn ditambah Hn kurang 1 dikali Bn kurang 1 ditambah Bn itu sama dengan 1 per Hn kurang 1 dikali Dn dikurang Dn kurang 1 ditambah Hn kurang 1 per 3 dikali Bn kurang 1 ditambah 2 Bn. Dan akhirnya kita peroleh Hn dikurang 1 B
Bn kurang 1 ditambah 2Hn dikurang 1Bn itu sama dengan 3Cn dikurang 3 per Hn kurang 1 dikali Dn dikurang 1 merupakan persamaan 6.18. Nah, dari persamaan 6.17 dan 6.18 ditambahkan persamaan 6.16, maka akan membentuk perkalian matriks AZ sama dengan B, dapat terlihat seperti di bawah ini. Nah, kemudian untuk langkah 7, setelah sistem persamaan diselesaikan untuk B0, B1, seterusnya hingga Bn, kita mensubstitusikan nilai tersebut ke kendala S1, ke persamaan 6.14 dan ke persamaan 6.11 untuk mendapatkan koefisien dari spline kubik, di mana D1 dengan S1 itu sama dengan Y1. Kemudian C1 dengan persamaan 6.14 itu sama dengan DI ditambah 1 dikurang DI per HI dikurang HI per 3 dikali 2BI ditambah BI ditambah 1. Dan AI dengan persamaan 6.14 itu sama dengan 1 per 3 HI dikali BI ditambah 1 dikurang BI, itu merupakan persamaan 6.19. Nah, kita beralih ke contoh soal. Di sini konstruksikan spline kubik untuk 4 titik data berikut, di mana terdapat X yakni 0, 1, 2, 3 dan Y 0, 1, 4, 5 terhadap syarat batas bahwa turunan pertama Sx0 itu sama dengan turunan pertama S0 sama dengan C0 sama dengan 2, dan untuk turunan pertama Xn itu sama dengan S3 sama dengan Cn sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita lihat lebar sub interval pada sumbu X, di mana H0 sama dengan H1 sama dengan H2 sama dengan H3 sama dengan 1, dan beda terbagi pertama dengan mengingatkan bahwa DI sama dengan FXI sama dengan YI, yaitu D1 dikurang D0 per H0 sama dengan 1 dan D2 dikurang DI per H1 sama dengan 3 serta D3 dikurang D2 per H2 sama dengan 1. Persamaan matriks dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, untuk pembentukan matriks tersebut kita terlebih dahulu menentukan persamaan sebelumnya. Seterusnya sehingga mempunyai penyelesaian B0 sama dengan minus 3, B1 sama dengan 3, B2 sama dengan minus 3, dan B3 sama dengan 3. Kemudian disubstitusikan penyelesaian tersebut ke persamaan 6.19 untuk memperoleh koefisien-koefisien lain dari spline kubik. Cara menentukan nilai D0 sama dengan 0, D1 sama dengan 1, dan D2 sama dengan 4 adalah dengan menggunakan rumus pada halaman pertama matriks spline kubik, di mana untuk menentukan C0, C1, C2, A0, A1, dan A2-nya kita dapatkan pada persamaan 6.12 langkah 5 kendala S4. Nah, di mana sehingga kita dapatkan C0 itu sama dengan 1 dikurang 1 per 3 dikali 3 tambah 2 dikali minus 3 itu sama dengan 2. Nah, sedangkan untuk C1 sama dengan 3 dikurang 1 per 3 dikali minus 3 ditambah 2 dikali 3 itu sama dengan 2, dan untuk C2 sama dengan 1 dikurang 1 per 3 dikali 3 ditambah 2 dikali minus 3 itu sama dengan 2. Nah, sedangkan untuk A0 nya itu sama dengan 3 dikurang minus
minus 3 per 3 itu sama dengan 2. Kemudian untuk A1 sama dengan minus 3 dikurang 3 per 3 itu sama dengan minus 2. Sedangkan untuk A2 nya adalah 3 dikurang minus 3 per 3 itu sama dengan 2. Nah, terakhir kita dapat menuliskan persamaan spline kubiknya seperti S0x itu sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x untuk x elemen 0,1 atau x yang berada pada subinterval 0,1. Nah, kemudian untuk S1x itu sama dengan minus 2x kurang 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali x kurang 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali x kurang 1 ditambah 1 untuk x elemen 1,2 atau x subintervalnya di 1,2. Kemudian untuk S2x sama dengan 2 dikali x kurang 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali x kurang 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali x kurang 1 ditambah 4 untuk x elemen 2,3 atau x berada di subinterval 2,3. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.